Jadi yang menjadi gelap itu peralihan dari kuil Jepang. Pertama, bagaimana Jepang mendapatkan tanah untuk membangun kuil itu? Apakah permisi dengan datuknya Tengku Calis ya? Apakah itu wilayah Kesawan atau tidak? Ada yang bilang itu wilayah Sukapiring dan seterusnya. Ya. Kemudian dapatlah tanah itu. Berarti kan itu pengalihan dijual atau pinjam atau rampok atau apa oleh pengusaha perkebunan pada waktu itu. Jadilah kemudian bangunan itu menjadi tempat klub, ya, medan klub di dalam konteks tuan kebun. Itu medan klub itu bukan hanya tuan kebun, hanya tuan kebun yang misalnya kebunnya ada di Tanjung Morawa, ada di Bedagai, ada di mana, kemudian ke Medan capek berkebun, capek mengawasin kawasan perkebunan, lelah, kemudian berdansa-dansi di situ. Bukan hanya itu. Tetapi juga ini adalah pegawai kantor-kantor skapai perkebunan, pegawai pemerintahan, mereka ikut di dalam klub itu. Jadi bukan hanya tuan kebun dalam artian orang-orang lapangan saja. Mereka perlu mencari tempat yang relaks ya. Relaks yang tidak begitu mahal dan kalau juga kan terjadi di The Bour Hotel, di Hotel Dharma Delhi. Tapi itu kan relatif mahal, tidak bisa begitu bebas, tempatnya juga sempit. Ya. Nah, mereka ambil kuil itu. Apakah ini berkaitan dengan merosotnya peran orang Jepang sehingga kuil itu terlantar, ya, terlantar kemudian dibeli aja sama Ondernaming. Ini yang saya belum mendapatkan datanya pada saat ini. Dibeli atau diambil gitu ya? Atau diambil ya gitu. Tetapi kalau diambil itu tidak bisa begitu aja karena nggak suasana perang. Yang punya itu kelompok pengusaha, yang mengambil juga pengusaha. Kan juga ada etika ya. Saya pernah mendengarkan dari orang tua dulu lah kan begitu ya tentang perponding itu. Apakah itu ada kaitannya dengan pemerintah Jepang tak mampu membayar pajak sehingga diambil oleh Belanda nih? Apa ada relevansinya nggak, dokter? Saya tidak mendengar itu, belum tahu Pak Calis ya, belum tahu tentang itu ya. Kalau itu iya pasti pemerintah. Ini kan bukan pemerintah. Medan Club itu bukan pemerintah. Ya, ada yang menarik barangkali tadi yang membuat tergugah saya kan karena dokter menyebutkan tentang leluhur saya tadi itu. Artinya apakah itu memperoleh keizinan atau memperoleh apa dari konsesinya itu dari keturunan dari leluhur saya itu kan. Ini apa memang ada begitu dokter? Saya belum sampai ke situ. Saya menyarankan Bang Ishari mengundanglah ahli agraria, hukum agraria tanah. Sejarah itu ada 2 orang kita di sini dan itu orang Melayu dua-dua. Satu Profesor Oka Saidin, ya, satu lagi Dr. Edi Ihsan WR satunya USU. Ya. Nah, itu ahli tentang itu. Jadi pertanyaan Pak Tengku Calis bisa mereka jawab. Kalau saya di samping saya belum punya data juga nggak punya otoritas untuk menjawab itu karena ada yang lebih otoritas tentang status hukumnya itu. Tetapi secara logika itu milik pengusaha, organisasi pengusaha Jepang. Ya, kemudian jatuh menjadi milik organisasi pengusaha perkebunan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, jatuh ke tangan organisasi yang Medan Club sekarang ini. Jadi memang alurnya alur dari organisasi. Status tanah kantor gubernur, apa bedanya dengan status Medan Club ini? Kalau kantor gubernur itu punya pemerintah Belanda. Punya pemerintah, bekas kantor residen misalnya ya. Ketika diambil alih jadi milik pemerintah. Pos itu misalnya ya, kantor pos Medan itu kan milik pemerintah Belanda. Ketika diambil alih sekarang menjadi milik pemerintah. Gedung Balai Kota itu kan gedung Burgermeisternya Belanda, kantor wali kota Belanda. Ketika diambil alih itu menjadi milik pemerintah. Sekarang yang ditanya orang ya adalah siapa pemiliknya? Dari komentar-komentar kawan-kawan di Facebook mengatakan katanya Datuk Sukapiring, kemudian Jepang, kemudian diambil alih oleh sekutu, belum Belanda, sekutu. Nah, kemudian di situ di Google, coba di Google sekarang, maka tersebutlah yang mengambil alih itu beberapa orang. Itulah ilmu BPK lah yang begitu-begitu. Nah, nanti baru kita tanya Baharudin, bagaimana nih soal-soal status tanah ini setelah peralihan aset, aset. Ya. Tapi ingat, peralihan aset itu juga baru terjadi 2003.
Ya, setelah Undang-Undang Keuangan Negara lahir. Memang Republik ini memang kacau balau. Ya, jadi kembali ya, sebetulnya kita sudah bisa simpulkan kronologisnya sebagai sebuah kuil, kemudian beralih kuil Jepang, tempat ibadah Jepang, kemudian beralih menjadi tempat klub orang-orang tuan kebun dan elit Belanda sampai zaman kemerdekaan. Kemudian setelah kedaulatan diambil alih oleh klub orang-orang Indonesia. Apakah itu dimulai dari yang 3 orang tadi? Orang nggak persoalkan itu kan. Yang penting kalau kita lewat naik mobil di situ, wah cantik tempat ini gitu ya. Wah bagus, ada ANO gitu-gitu ya kan. Di sela-sela kesumpekan kita jalan di Medan tidak lihat bangunan-bangunan yang orisinal, kita lewat di Jalan Kartini, kan Jalan Kartini itu ya. Seperti oase kita di situ ya. Walaupun tidak bisa berhenti karena jalannya sempit ya. Tapi kadang kita menoleh dan ini rasanya singgah. Walaupun kalau kita singgah kita nggak bisa masuk karena katanya yang bisa ngopi, yang bisa minum-minum di situ itu harus anggota ya. Itu termasuk sebetulnya yang kita sayangkan sebagai orang Medan dengan heritage yang sangat membanggakan. Tapi kita nggak bisa masuk. Paling kalau ada kesempatan parkir ya kita foto-foto, tunjukkan sama tamu. Hanya itu. Ya kadang-kadang ada seminar di situ. Saya beberapa kali diundang seminar di situ. Bang Isari juga pernah ada kesempatan ada buku di situ, ya kan? Ada acara-acara lah kita kesempatan saya kalau ke situ saya foto itu gentengnya dari perusahaan Daily Clay. Jadi gentengnya itu asli ya, Daily Clay. Suasananya di situ, ada di belakang itu ada pohon dan seterusnya. Dan orang nggak persoalkan itu. Mana pernah kita ribut ini? Kan baru ribut ini sekarang ketika dia dijual. Jadi gara-gara ini dijual ya sejarawan pun ditanya-tanya. Ini menunjukkan bahwa persoalan masa kini di Medan, persoalan tanah, persoalan bangunan bersejarah itu tidak lepas dari sejarah. Nah di sana agak-agak laku juga lah saya. Baik, Pak Ikhwan. Bagaimana pemikiran Anda dari sejarah kaitannya dengan hukum? Ini problemnya, ini yang perlu saya pahami ini. Karena Anda mengandalkan sejarah, sementara yang berlaku nanti hukum. Ya, kalau saya tetap memandang sebuah kota itu bukan ruangan hampa. Sebuah kota seperti kota Medan ini merupakan kawasan tua yang memiliki bab-bab tentang ketuaannya. Bab-bab itu antara lain adalah bangunan-bangunan itu. Pohon-pohon Ya, tua. tapi itu kan nanti harus dirumuskan dalam produk hukum. Kalau saya produk hukumnya Undang-Undang Cagar Budaya. Oke. Ya, di sana jelas dikatakan dilarang merusak, merombak bangunan cagar budaya dan juga lingkungan sekitarnya. Itu ada produk hukumnya. Walaupun selalu aja ada celah ya kan. Lihatlah Lapangan Merdeka juga kan udah cagar budaya itu. Ya kan? Tapi itu persoalan lain lah, karena kan hukum ini ada pembenaran, ada kebenaran, ahli-ahli hukum ya. Nah, jadi ini kabarnya kan ini udah melibatkan juga ahli-ahli hukum di kantor gubernur, juga ahli hukum di DPRD, ada di Bapeda dan seterusnya lah. Kan kejaksaan udah diundang juga untuk memverifikasi soal status tanah. Nah, itu dan katanya nggak ada masalah gitu. Tapi saya meminta Bung Isari mengundang ahli pakar yang menekuni Undang-Undang Cagar Budaya. Ya, Bu. Karena kemarin kan waktu kita bicara tentang Lapangan Merdeka, Bang Jaya kan tahu betul itu. Di pengadilan bisa kalah itu wali kota. Kan? Kemudian di pengadilan tinggi juga bisa kalah. Karena sudah kalah-kalah terus maka direvitalisasi. Tapi jangan-jangan dia kalah juga ini mengenai penetapannya Medan Club sebagai cagar budaya. Itu kan udah ditetapkan oleh wali kota berdasarkan tim ahli cagar budaya. Wali kota menetapkan tim ahli cagar budaya sudah kredibel itu. Itu orang yang memang punya keahlian untuk menyatakan satu bangunan itu cagar budaya atau tidak, misalnya. Itu kan ada prosedurnya. Jadi, yang kami cari ini tadi kan sebenarnya adalah setelah kita bicara-bicara ini tentang legalitas kepemilikan. Ini yang masih sampai hari ini samar kita nih kan begitu. Ya, sehingga, betul, itu samar. Ini yang menjadi apa?
Betul. Saya tidak punya kemampuan untuk sampai ke situ. Ya. Mungkin harus dicari narasumber lagi yang lain, yang nanti ujung-ujungnya bisa berhadapan dengan Pak Baharudin. Baharudin dari aspek hukum tadi. Saya kira sekarang Baharudin bisa juga menuturkan. Gimana sebenarnya itu Baharudin? Legalitas kepemilikan itu. Persoalannya kan kalau sudah terjadi peralihan, ya berarti mereka sudah berdasarkan itu. Aspek itu sudah mereka kaji. Cuma seperti yang dibilang Pak Ikhwan tadi, hukum itu juga seringkali dilanggar atau hanya sekedar proforma atau dikalahkan oleh hukum lain. Kan itu aja problemnya. Kalau sudah dimulai dari sejarah, nanti baru kita lihat peralihan nanti dari aset Belanda, aset kolonial menjadi ke republik. Itu yang seringkali kabur. Karena apa? Saya sendiri pernah ditawari perumahan di sekitar Hotel Kiara itu yang masih milik Belanda. Bisa Anda bayangkan itu. Jadi memang kemudian seperti yang dibilang Pak Iwan tadi, banyak sekali hukum kita itu sebenarnya tidak diterapkan. Ini yang kalau mau saya kaji nanti, ya kan saya sudah nulis buku tentang itu. Tentang aset-aset, tentang undang-undang keuangan negara. Itu loh Pak. Jadi, dan itu baru ditata sejak 2003. Sri Mulyani betul. Saya tidak dengan kami di DPR menyiapkan perangkatnya, baik undang-undang keuangan negara, perbendaharaan negara, dan kemudian pemeriksaannya. Itu yang baru diterapkan, tapi memang seringkali belum jalan di berbagai daerah. Begitu loh. Makanya masih banyak. Ini begini Pak, kalau tentang kita bicara APBN, dibicara anggaran, itu kan harus dimulai dengan modal. Nggak sama seperti hidup itu. Anda mau kawin, modalmu apa? Gitu loh. Nanti kemudian berapa penghasilan? Nah, kira-kira begitu gambarannya. Nah, tentang aset ini banyak yang belum jelas. Yang sampai itu yang jadi problemnya. Dan itu yang saya bayangkan terjadi di situ. Makanya susah Anda cari siapa pemiliknya. Kalaupun pemerintah kalau itu pemilik pemerintah daerah Medan beralih. Kalau tadi dia bilang cagar budaya berarti sudah di bawah dia. Beralih ke provinsi. Ya, dari kantong kiri ke kantong kanan. Dari mana duitnya? Baru menarik tadi Pak Nian itu. Karena juga seringkali anggaran itu dipakai untuk membeli aset yang paling mudah. Karena kalau katakanlah 400 miliar, mudah pertanggungjawabannya. Kalau harus program, katakanlah 20 program, panjang sekali pertanggungjawabannya. Ini nanti dokter lain yang menceritakan itu Pak Halis. Jadi dokter yang menulis BPK itu yang bisa menceritakannya, gitu loh. Makanya sebetulnya kalau dalam kalau kami biasa bekerja itu ada outline. Outline ini kemudian menentukan apa fokus yang mau kita bahas. Dari sisi pers atau news, tetap aja itu masalah konflik itu yang paling menarik. Kalau sejarah kan gimana ya? Kita nggak banyak itu, apalagi kalangan anak muda itu nggak begitu tertarik untuk melihat atau mengetahui sejarah-sejarah ini. Tapi Pak Nian, untuk mendapatkan kepastian itu memang perlu kita telusuri. Saya tak sebetul. Tapi kalau Pak Ishari bilang pertemuan kita ini perlu 5 episode, ya barangkali sejarah kita selesaikan sekarang. Nah, pertanyaannya Bang Bahar, apakah orang tidak muak dengan 5 episode untuk bicara ini aja? Itu persoalan. Oh, saya tambah ilmu saya tambah ilmu dari Pak Iwan tadi. Saya tambah ilmu. Dokter Ikhwan, kalaulah itu kita tak usah bicara soal masa Jepang dulu. Yang paling problem ini adalah pada setelah masalah kolonial, kan begitu ya. Karena kan kalau kita lihat pendirian dikenal orang Medan Club itu udah 100 tahun lebih lah. Itu adalah pada masa para kontrolir Belanda tuh ada di sana, kan begitu. Nah, apakah itu aset Medan Club ini termasuk dalam aset nasionalisasi enggak? Saya belum mengetahuinya. Kalau masuk nasionalisasi, terus terang, seperti apa dikatakan oleh Bahar, itu adalah milik pemerintah jadinya, kan berarti pemerintah membeli dari pemerintah, kan gitu. Kalau nasionalisasi kembali lagi kan berkaitan dengan sejarah tanah, ya, sejarah agraria, dan sejarawan nggak ngotak-ngatik itu untuk sementara ini. Ya, kita lebih kepada peristiwa-peristiwa, paling tidak kan usia sejarawan ini kita kan juga belum lama ya.
Dan jumlahnya juga Iya. nggak banyak. Cuman ada empat orang dokter sejarah di Kota Medan. Pak Iwan, saya memberi penjelasan sama Pak Bang Halis. Tidak otomatis kemudian peralihan kolonial ke merdeka, semua aset orang-orang kolonial itu menjadi negara punya. Banyak peninggalan itu diambil pribadi-pribadi. Ya. Rumah-rumah di Menteng, rumah-rumah di Bandung, Ya. termasuk di Medan. Yang Ya. kemudian pribadi-pribadi yang mencop-copan gitu loh. Nah, ketika kita menyusun negara, itu tidak kita masukkan dalam aset, kita tidak jelaskan, tidak kita clearkan. Siapa sih pemiliknya ini? Apalagi dilengkapi surat-surat. Misalnya, Medan Club, pemilik suratnya siapa? Sertifikatnya atas nama siapa? Gitu loh. Jadi memang panjang ceritanya. Makanya mudah dan seringkali tidak dilengkapi seperti itu untuk mudah jadi abu-abu. Gitu loh. Jadi peralihan aset itu jadinya suka yang berkuasa. Itu yang sekedar saya bisa gambarkan. Sebenarnya mereka sudah jawab 475 dari berita itu. Ya, itu pegangan kita. Persoalannya seperti yang saya katakan tadi, kritikan orang banyak sekali lah duit mereka menghabiskan untuk itu, gitu loh. Itu yang saya katakan, banyak sekali sisa anggaran yang pertanggungjawabannya paling gampang beli aset. Di banyak kantor seperti itu. Karena di Indonesia penganggaran juga tidak jelas. Betul. Kalau saya mau cerita panjang itu nanti bisa panjang. Makanya jangan dulu bicara korupsi, Pak Nian. Memang administrasi negara juga belum clear. Kalau kita bicara dari konstitusi, dari prinsip awal, tidak pernah dibicarakan di konstitusi itu korupsi. Yang dibicarakan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. Itu loh. Inilah naluri wartawan, Bang Bahar. Naluri wartawan itu memang seperti ini, ya kan?